Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pelamar prioritas P3K 2022 bakal mendapat kebijakan afirmasi khusus dan nantinya menjadi prioritas utama lolos menjadi ASN. Nah, sekarang siapakah kira-kira pelamar prioritas P3K 2022 yang bakalan mendapatkan kebijakan afirmasi khusus, dan apakah betul? Ini sebenarnya masih tanda tanya Bapak Ibu ya. Ini masih tanda tanya, tetapi tidak apa-apa kami bagikan informasi ini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk dicerna Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini ada informasi melalui jpnn.com. Di sini dikatakan honorer K2 tidak lulus CPNS P3K dapat formasi khusus, waktunya panjang. Ini juga admin masih kurang paham apa maksudnya dapat formasi khusus, waktunya panjang. Ini dirilis di jpnn.com Bapak Ibu ya, di salah satu media yang cukup terkenal yaitu jpnn.com. Kita coba teliti dulu kebenaran informasi ini. Di sini kita cek ya informasinya. Di sini dilansir di jpnn.com, pemerintah memberikan kekhususan kepada honorer K2 dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Wow, jadi ini ditujukan untuk K2 Bapak Ibu ya, honorer K2. Nantinya diberikan kekhususan baik yang lolos passing grade maupun yang belum lolos passing grade. Tentunya yang belum lolos passing grade juga Bapak Ibu ya untuk P3K. Mudah-mudahan saja direalisasikan ya, dan mudah-mudahan saja bukan hoax ya, karena ini kami ambil dari jpnn.com tentunya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, di informasi di sini. Di sini dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Suhajar Diantoro menjelaskan ada dua opsi solusi yang akan dilakukan pemerintah. Jadi di sini akan ada dua opsi yang akan dilakukan pemerintah, mudah-mudahan saja. Ada dua opsi solusi untuk penyelesaian honorer K2, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi ini ada dua opsi ya untuk penyelesaian honorer K2 berdasarkan filtrasi dan tentunya juga Bapak Ibu ya berdasarkan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kata Bapak Suhajar dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah hari Jumat 24 bulan 6. Nah, untuk opsi filtrasi, kata Suhajar mengarahkan agar honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Seperti itu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang K2 yang masih memenuhi syarat filtrasi itu agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan bagi honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. Jadi ada namanya seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya, karena kita ketahui sudah banyak kategori 2 atau guru honorer kategori 2 yang usianya sudah semakin menua Bapak Ibu ya, sudah tua ya. Jadi tentunya butuh perlakuan khusus. Kalau menurut admin pribadi itu butuh perlakuan khusus untuk honorer K2. Karena tidak bisa kita pungkiri rata-rata honorer K2 itu pasti usianya rata-rata itu 40 ke atas Bapak Ibu ya. Hampir ya, sebagian besar honorer kategori D itu usianya 40 tahun ke atas. Jadi sudah sewajarnya jika pemerintah memberikan kebijakan khusus atau P3K afirmasi untuk guru honorer K2. Mudah-mudahan kalau berita ini benar, bukan hoax ya, yang kami ambil dari jpnn.com, itu kami mendukung agar P3K afirmasi itu betul-betul diberikan kepada guru honorer kategori 2. Di sini kebijakan ini berlaku selama 4 tahun Bapak Ibu ya, sampai dengan 2026. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya betul-betul direalisasikan. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan 2026 kata Bapak Suhajar. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya.
Nah, di sini sebelumnya kritikan terus disampaikan honorer kepada pemerintah pusat. Mereka meminta ada formasi khusus untuk honorer K2 dalam seleksi P3K 2022. Kondisi tambah runyum sejak terbit surat edaran SE Mempan RB yang salah satu isinya menegaskan penghapusan honorer hingga 28 November 2023, yang tersisa hanya CPNS, P3K dan outsourcing. Nah, inilah yang menjadi perhatian ya Bapak Ibu ya, menjadi perhatian. Jadi di sini yang saya sangat mudah-mudahan direalisasikan ya, bukan hoax. Di sini dikatakan bahwasanya ada dua opsi solusi untuk penyelesaian honorer K2. Yang pertama itu filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, di sini yang paling penting juga Bapak Ibu ketahui di sini ya. Nah, di sini bahwasanya bagi honorer K2 ya. Jadi bagi honorer K2 yang tidak lolos, apa maksudnya? Tidak lolos CPNS dan P3K, nantinya itu akan didorong mengikuti seleksi P3K afirmasi. Nah, ini yang saya sangat sependapat ya. Apa itu P3K afirmasi? P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Nah, ini sebenarnya manusiawi Bapak Ibu ya, karena honorer K2 itu sudah banyak yang usianya 40 tahun ke atas. Jadi sudah sewajarnya untuk diberikan perlakuan khusus, kebijakan khusus, karena pengabdian mereka itu sangat luar biasa bagi dunia pendidikan ya. Jadi memang ya sudah sewajarnya jika honorer K2 itu diberikan afirmasi khusus ya. Mudah-mudahan saja betul-betul istilahnya direalisasikan dan bukan sekedar angin segar belaka seperti itu ya. Oke, jadi P3K afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Dan mudah-mudahan ya direalisasikan. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun Bapak Ibu ya, sampai dengan 2026. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.